Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Iwanda, NIM 23613, mata kuliah Praktikum Produksi Ternak Unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidanasari SPTMP. Di sini saya akan membahas tentang topik utama dari biosintesis telur. Yang pertama itu ada sintesis yolk, yang kedua ada sintesis albumen, dan yang ketiga itu ada sintesis kerabang telur. Baiklah, yang pertama itu ada sintesis yolk atau sintesis kuning telur. Yolk atau kuning telur disintesis di bawah koordinasi hormon yang namanya hormon gonadotropins dan hormon steroid. Nah, komponen utama dari yolk atau kuning telur yaitu ada asam amino, fosfor, lipid, dan ada kalsium. Sintesis yolk atau sintesis kuning telur. Sintesis yolk dimulai dari pituitari, yang mana pituitari ini merupakan kelenjar yang terdapat di bawah otak. Pituitari ini melepas hormon gonadotropins dan hormon steroid. Lalu hormon steroid memerintahkan salah satu hormonnya, yaitu hormon estrogen, untuk mensintesis protein ke dalam nukleus hati. Setelah protein disintesis di dalam nukleus hati, maka menghasilkan beta lipoprotein dan phytologinin yang akan dibawa menuju ke yolk granula. Nah, pembentukan phytologinin ini merupakan proses dari phytalogenesis, yaitu pembentukan sintesis komponen-komponen yolk. Dalam proses ini terdapat dua kategori protein. Yang pertama itu lipofitellin dan fosfitin. Selain phytologinin yang dibawa ke granula yolk, ada juga beta lipoprotein yang dibawa ke yolk granula, yang merupakan bagian dari folikel juga. Di dalam folikel ini terdapat tiga bagian yang lain, yaitu theca layer bagian luar, granulosa layer, dan oosit bagian dalam. Setelah proses ini terjadi, maka terbentuklah yang dinamai dengan yolk telur. Kemudian yang kedua ialah sintesis albumen telur. Sintesis albumen telur ini terjadi di dalam magnum selama kurang lebih 3 jam. Nah, hormon yang membantu pembentukan albumen telur ini ialah hormon estrogen dan hormon steroid. Kemudian, hormon estrogen ini ialah berfungsi untuk membantu pembentukan protein. Sintesis albumen. Sintesis albumen ini dimulai dari molekul estrogen atau molekul larut dalam lemak. Kemudian, molekul estrogen ini masuk ke dalam nukleus yang diikat oleh reseptor estrogen atau estropilin 1. Nah, reseptor estrogen ini membentuk kompleks reseptor estrogen tak aktif. Setelah itu, kompleks reseptor estrogen tak aktif dengan reseptor estrogen atau estropilin 1 membentuk yang namanya kompleks reseptor estrogen aktif atau estropilin 2. Disebut juga dengan 5S. Setelah itu 5S ini masuk ke dalam nukleus. Nah, di dalam nukleus ini 5S berinteraksi dengan kromosom. Kemudian terbentuklah gen mRNA. Setelah itu, gen mRNA ini menuju keluar, yaitu menuju ribosom untuk dilaksasi menjadi protein yang lebih spesifik lagi, seperti asam amino. Nah, setelah proses ini terjadi, maka terbentuklah gualbumin dan protein telur khas lainnya. Dan yang ketiga itu ialah sintesis kerabang telur. Sintesis kerabang telur dimulai pada saat sebelum telur masuk ke dalam uterus. Pada saat telur masih berbentuk yolk dan terbungkus albumen di magnum dan kelenjar kerabang di isnus, waktu yang dibutuhkan di magnum sekitar 3 jam dan di isnus itu sekitar 75 menit sampai 1,5 jam. Sintesis kerabang. Proses sintesis kerabang telur terjadi karena adanya kalsium dan H2CO3 atau karbonat. Sumber utama dari kalsium bikarbonat atau HCO3 negatif ialah CO2 dan H2O yang berasal dari metabolik mukosa sel kelenjar kerabang.
Karena adanya enzim karbonik anhidrase, maka senyawa CO2 dan H2O membentuk suatu senyawa yang namanya H2CO3 atau ion karbonat. Selanjutnya, H2CO3 ini masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang. Maka H2CO3 itu sudah menjadi ion bikarbonat atau HCO3 negatif, dikarenakan hanya telah dilepas satu. Lalu, kalsium dari plasma darah dan kalsium dari mukosa sel kelenjar kerabang masuk juga ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang. Nah, setelah di dalam kelenjar kerabang ini, kalsium dan bikarbonat atau HCO3 negatif menjadi satu membentuk yang namanya CaCO3 atau kalsium bikarbonat, atau disebut juga dengan bentuk dari kerabang. Selepasnya H positif ini dari ion bikarbonat dibawa menuju ke mukosa sel kelenjar kerabang, yang mana mukosa sel kelenjar kerabang ini sudah memiliki hidrogen juga. Maka kedua hidrogen ini dibawa menuju ke plasma darah, di mana di plasma darah ini membentuk suatu senyawa yaitu 2H positif atau buffered by HCO3 negatif. Setelah itu terjadilah proses kerabang telur. Biosintesis telur. Biosintesis telur dimulai dari ovari, yang mana ovari ini melakukan pelepasan ovum atau yolk yang setelahnya masuk ke dalam infundibulum. Nah, infundibulum ini berfungsi untuk menangkap dan menelan ovum yang masak. Selain itu, infundibulum juga berfungsi sebagai tempat untuk mensekresikan sumber protein yang mengelilingi membran vitellina. Di dalam infundibulum ini memerlukan waktu antara 15-30 menit. Nah, setelah dari infundibulum langsung diteruskan ke dalam magnum. Di dalam magnum ini dilakukan proses yang namanya sintesis dan sekresi albumen atau putih telur oleh sel gobelet. Terus putih telur sendiri terdiri dari 4 lapisan, yaitu ada kalazi, putih telur kental, putih telur encer dalam, dan putih telur encer bagian luar. Nah, pada proses di bagian magnum ini memerlukan waktu 3-3,5 jam. Setelah dari magnum, maka langsung diteruskan ke dalam ismus. Nah, di dalam ismus ini terjadi yang namanya pensekresian membran. Jadi setelah pembentukan putih telur di magnum, terjadi pembentukan membran di ismus. Di sini memerlukan waktu 75 menit sampai 1,5 jam. Setelah dari ismus, maka masuk ke dalam uterus. Nah, di mana terjadi pembentukan kerabang. Pada bagian ini terjadi 2 proses, yaitu yang pertama itu dehidrasi putih telur, setelah itu terbentuklah kerabang. Warna kerabang telur didasari oleh sel yang namanya sel porfirin. Di sini memerlukan waktu sekitar 18-21 jam. Lalu masuk ke dalam vagina. Di bagian ini tidak ada sekresi di dalam pembentukan telur, kecuali pembentukan kutikula. Telur melewati vagina hanya memerlukan waktu sekitar 3 menit aja. Kemudian setelah itu telur akan dikeluarkan melalui kloaka. Baiklah, sekian video praktikum saya tentang 3 topik utama dari biosintesis telur. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.